Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kelurahan Kebon Jayanti, perkenalkan saya Lurah Kebon Jayanti Wiwin Haryani, dan pada saat ini kebetulan saya sedang berada di pusat kerajinan keramik yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti yang namanya Sentra Keramik. Dan kebetulan pada saat ini juga saya ditemani oleh pemilik dari kerajinan keramik di Kelurahan Kebon Jayanti. Selamat pagi Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh Ibu Bapak perkenalkan dulu kepada warga Kelurahan Kebon Jayanti, dari Bapak atau dari Ibu dulu, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik Gumilar sebagai istilahnya pemilik dari ini, pengrajin keramik dari Kelurahan Kebon Jayanti. Saya di sini pengrajin itu saya generasi ketiga dari kakek saya. Kakek saya Haji Tongpata, orang tua saya Haji Omar Lukman, dan saya di yang ketiga. Adapun sebenarnya keramik Kiara Condong ini asalnya ada sekitar 30 pengrajin. Cuman yang 30 pengrajin itu sebagian karena ada pengen berkembang, jadi pada pindah ada yang ke ini Ciwastra, ada yang ke Ciranjang, ada yang ke Kopo, ada yang ke Garut, terus itu ada yang ke tempat yang lain. Mungkin karena terus kalau di Kiara Condong yang asalnya lumayan banyak, kayaknya tinggal satu ini ya. Iya, Bapak, terima kasih. Ibu sebagai di sini istri Bapak. Iya, alhamdulillah. Ibu juga ikut nimbrung dalam kerajinan keramik ini ya Bu ya. Boleh Ibu atau Bapak ceritakan dari awal pembuatan keramik ini tahun berapa gitu ya, tahun berapa ininya hingga sampai saat ini, sampai terus eksis gitu keramik ini di Kelurahan Kebon Jayanti. Apa kiat-kiatnya sampai sekarang masih berdiri? Mangga silahkan Pak. Kalau dari kakek itu bekerja di keramik perusahaan Belanda, sehingga punya kemampuan untuk ini. Sempat bikin pabrik juga, sempat di Jalan Suci nggak salah, di Garut juga sempat pindah-pindah saya. Terus kalau ke orang tua kakek terus bikin di Sukapura, itu jenisnya gerabah. Sebenarnya ada dua orang generasinya, kakek dengan adiknya. Kalau jalur dari kakek saya itu di gerabah, kalau dari adiknya itu stoneware. Cuman karena saya ada di lingkungan di Kebon Jayanti, saya beralih ke stoneware jenis keramiknya stoneware. Terus kalau orang tua pabrik di sini tahun 78. Tahun 78? Tahun 78. Luar biasa sekali. Kalau nggak salah waktu SMP saya kelas 2. Kalau saya sendiri bikin produksi sendiri, bukan terlepas dari orang tua, itu tahun 91. Itu sudah lepas dari orang tua, jadi membangun usaha sendiri gitu ya Pak ya? Ini bikin souvenir Bu. Awalnya souvenir pernikahan, hitanan, ya bukan souvenir aja lah Bu. Iya, terus meningkat sampai saat sekarang ke yang lebih ini lagi gitu ya Bu ya? Iya, sampai sekarang. Kemarin aja terakhir pas COVID aja ya, karena Bapak mertua udah katanya kalau COVID mungkin nggak akan rame. Kayaknya udahan, kita juga pesimis juga ya. Aduh, COVID pasti orang-orang pada sembako gitu ya, buat keperluan sehari-hari. Tapi ini barang banyak, udahlah coba aja dibakar semua daripada hancur. Ternyata pas pertengahan COVID orang-orang pada datang buat katanya buat online. Tapi terus tiap hari semakin banyak. Alhamdulillah. Bapak juga kan itu Bapak mertua teh di rumah teh kayak keramik tuh banyak lah Bu. Ngalaya di tengah imah teh bro di juru bro di pantau, ngalaya di tengah imah. Habis keramik gitu ya. Habis luar biasa sekali. Sampai yang jelek yang gimana juga pada habis. Peminatnya banyak. Itu yang pembelinya tuh dari mana aja tuh Bu? Itu mah buat semua ini, buat sendiri juga, buat ibu-ibu sendiri, ada yang buat dijual lagi banyak. Yang dari online banyak juga kan susah ya itu jualnya.
tiap hari teh hampir orang teh kayak kacang goreng kalau waktu COVID mah. Mantap. Alhamdulillah dari hasil COVID itu saya kan punya satu tungku asalnya di bawah. Saya dibikin lagi tungku 2 di atas ya hasilnya untuk memenuhi permintaan. Iya, alhamdulillah ya. Berarti walaupun dengan COVID tidak berarti usaha kita berhenti, malah dengan COVID kita dapat berkah banyak ya Bu ya, banyak pesanan-pesanan keramik gitu ya. Kalau boleh kita tahu ya Bu ya, ini pekerjanya berapa jam sehari bekerja, terus menghasilkan keramik berapa itu dalam sehari gitu Pak? Kalau jam kerja itu 8 jam. 8 jam. Dari jam berapa itu? Dari pagi jam setengah 4. Jam 8 mungkin ya, jam 8 pagi sampai sore jam setengah 4. Ya, itu berapa orang sekarang tuh yang bekerja? Kalau waktu COVID sampai 14, kalau sekarang tinggal setengahnya 7. Oh, tinggal 7 ya, tapi tetap gitu ya, produksi tiap hari gitu ya. Adakah ciri khas keramik yang ada di sini? Misalnya, ciri khas keramik di Kebon Jayanti mah modelnya seperti ini, ada nggak seperti itu? Atau umum aja gitu sifatnya, apa aja gitu bisa dibuatkan di sini? Pernah waktu dulu pengen bikin khusus, tapi pas seperti gambarnya itu gambar pemandangan pedesaan, ada itu kita bikin, kita buat, dilempar ke pasar, ternyata nggak laku. Jadi akhirnya, yang lucunya keramik Kiara Condong itu awalnya kan tinggal asalnya dua perusahaan. Ini kembali ke belakang dulu aja dulu ya, ke belakang 2. Jadi bikinnya itu meniru keramik Singkawang, keramik antik semuanya, keramik antik. Dengan syarat dua pengrajin itu dengan syarat jangan diekspos. Jadi bikin tapi jangan diekspos. Jadi ya baik yang itu yang bagus, yang jelek dibeli semua. Dibeli semuanya aja dibeli gitu aja ya. Semua, tapi jangan diekspos. Jadi nggak pada tahu ya itu produksinya dari Kiara Condong. Dari Kiara Condong. Nah, sesudah tahun 98 kalau nggak salah. Kan kesininya makin banyak, ya. Makin banyak. Jadi baru ketahuan sama orang lain bikin. Nah, kesininya lagi. Asalnya untuk ke keramik khusus keramik antik, timbullah permintaan pengen gambar ini, jadi sesuai pasar di kesini sesuai permintaan pasar berubah kesini. Asalnya bahkan udah nggak ada keramik antiknya itu, sekarang yang kayak jadi gini ya sesuai permintaan dari pasar itu. Bisa gitu pesan gitu Mbak, kalau misalnya kita pengen pesan tapi gambarnya seperti ini, bisa seperti itu? Bisa. Alhamdulillah ya, nanti mungkin kita akan pesannya dengan gambar-gambar yang sesuai dengan tema nanti ya. Kemudian boleh kita tahu gitu Pak, harga keramik dari yang paling bawah sampai paling mahal itu berapa? Mungkin nanti dari para warga ada yang mau tahu gitu ya, ada yang mau beli gitu. Kalau di sini sekarang lagi ramenya pot ya Bu ya. Kalau Cindramata udah nggak ada. Nah, bukan nggak ada, nggak nerima kan. Jarang gitu ya, udah jarang. Udah jarang, sekarang pot aja buat tanaman. Terkecil teh paling itu harga 7.000. Harga 7.000 sampai ke yang gede ukuran diameter 80 1 juta. Mantap, luar biasa tuh para pemirsa, para warga Kebon Jayanti. Harga dari mulai 7.000 ya itu pot-potnya gitu. Nanti bisa para warga pesan atau langsung beli ke sini. Harganya masih terjangkau ya. Kemudian gitu boleh kita tahu juga Bu, omset per bulannya berapa gitu. Kepo kita ya. Omset per bulan dari keramik ini kira-kira berapa itu? Makanya berapa? Itu paling sebentar. Ini karena terbiasa nggak pakai ini saya nggak pakai pembukuan ke semuanya. Nah udah mungkin sebentar ya, volume 2, yang volume yang 1 itu sekitar 2, yang itu sekitar 4, 6, 18, 12, 30 selama seminggu ya sekitar 120-an 120 juta per bulan. Wis, luar biasa sekali para warga. Kalau bersih itu kalau mulus semua. Kalau mulus semua gitu. Tapi biasanya ada yang namanya keramik. Nah, itu karena di bahan ada kalanya jelek, ada kalanya bagus. Gitu ya. Nah, resikonya kalau lagi jelek itu nggak tanggung Bu, lumayan besar. Lumayan ini ya, jatuh ya. Jadi kalau di Indonesia sekitar 100-an lah.
per bulannya gitu ya bersihnya. Alhamdulillah itu hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi gitu ya Pak ya. Kemudian juga yang pemesan-pemesan lebih banyak lagi kedepannya. Nah itu. Kemudian juga kita mau tahu juga nih cara pembuatan keramiknya. Apakah itu dibakar, apakah itu yang model gitu ya, atau dicetak manual, itu seperti apa? Bisa cerita? Ya, proses pembuatannya itu ada dua macam. Dari yang satu cetak basah, yang dicor itu cetak basah, terus ada yang putar dengan tanah liat, dua macam. Kalau prosesnya sih sebenarnya bahan dasarnya itu harusnya banyak variannya. Cuman karena di sini tempatnya yang terbatas, jadi sederhanakan menggunakan dua bahan, tanah Sukabumi sama kaolin Belitung. Harusnya ada felsparnya, ada kuarsanya, ada kaolinnya, ada kapurnya. Cuman sederhanakan di sini. Ya dibikin, kalau dicetak sih dicetak menggunakan cetakan dari gipsum. Sudah ada itu cetakannya? Cetakannya udah ada. Kita punya model, dibikin cetakan. Dan cetakannya dikeringkan, dan sudah kering baru dicor menggunakan tanah campuran itu sesuai dengan keinginan kebutuhan ketebalannya. Kalau yang pertama itu bisa nyampe 5 menit, langsung dituangkan, didiamkan dulu, baru dikeluarkan. Tapi kalau yang diputar mah dari awal ya diputar, tapi prosesnya nggak bisa langsung sekaligus. Lebih lama itu prosesnya kalau diputar itu. Seandainya kita pengen yang ukuran 60 aja, kita bikin atau 10 buah itu selama seminggu, Bu. Nggak bisa, jadi 20 cm dulu, 20 cm dulu, 20 cm bertahap gitu ya bikinnya. Nggak bisa sekaligus seperti itu. Terus dijemur, dihaluskan, digambar, diglasur, dibakar, baru selesai. Itu kira-kira dalam satu hari bisa menghasilkan berapa? Atau satu keramik itu berapa lama gitu? Misalnya saya pesan satu pot yang ukurannya besar, itu berapa lama dari mulai awal sampai finishing, sampai bisa di 5 harian. Dari mulai awal gitu ya Bu ya, dari mulai cetaknya, terus dilukisnya gitu ya. Itu kurang lebih 5 harian. Tapi kalau yang kecil-kecil kok mungkin lebih cepat gitu ya? Enggak, yang kecil 5 hari. Kalau yang besar, yang besar lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Itulah warga Kebon Jayanti, kita berbincang-bincang dengan pengrajin keramik yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti. Sebelum kita akhiri tentang perbincangan ini, tentang keramik ini ya Ibu Bapak, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak ke warga Kelurahan Kebon Jayanti tentang keramik ini. Iklan gitu Bu, mangga silakan. promosi mangga silakan. Ya lu terang, kacan terang, kanu keramik, mangga diantos, sarungna keramik, Jalan Kebon Jayanti nomor 96, Cakat Stasiun. Kita can terang sih yang bisa daya nampirnya, bisa daya terang. Ya alhamdulillah Ibu ayeuna ku Ibu dikenalkeun, mudah-mudahan meluas. Jam-jam terang aya di detail di Tiara Canom teh aya sentra kami aya pengrajin. Iya, pengrajin. Memang sentra keramik kawin nama. Ya itu para wargi Kebon Jayanti, kita punya sentra keramik. Nanti kalau ada yang mau pesan pot bunga atau pesan yang lain-lainnya tentang berbagai macam keramik, datang saja ke sini atau hubungi nanti dengan Ibu Ika di atau Pak Dik di keramik. Silahkan kita gebiarkan keramik yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti, gitu ya. Hatur nuhun Bapak Ibu atas bincang-bincangnya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan sentra keramik ini lebih lancar lagi, lebih sukses lagi dan lebih maju lagi. Hatur nuhun Bapak Ibu. Para wargi Kebon Jayanti, barusan kita sudah berbincang-bincang dengan pemilik pengrajin keramik yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini Kebon Jayanti menjadi lebih terangkat lagi oleh pengrajin keramik, dan keramik yang ada di Kebon Jayanti juga lebih sukses lagi, lebih maju lagi, dan lebih lancar lagi segalanya, rezekinya juga. Terima kasih, selamat bertemu lagi dengan bincang-bincang berikutnya dengan saya Lurah Kebon Jayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.